Sebetulnya kita ada 13 tuntutan yang mungkin di media juga banyak sebenarnya. Satu sebenarnya yang pertama adalah ciptakan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta hapuskan pemangkasan bagi sektor pendidikan. Karena inilah yang menjadi triggering sebenarnya, Mas Mbak. Dari aksi kali ini ada potensi UKT akan naik dengan dipotongnya anggaran pendidikan dengan KIP atau beasiswa bagi menengah ke bawah. Terus ada kemudian evaluasi penuh program makan bergizi gratis yang kemudian kami rasa tidak akurat jika alokasi efisiensi ini beratus-ratus triliun dialihkan semuanya ke MBG. Kita perlu ingat ada masalah pendidikan yang masih kurang merata, ada masalah kesehatan yang masih kurang merata. Lalu, apa tanggapan pemerintah? Kan sudah clear, Ibu Menkyu di DPR sudah mengatakan tidak ada efisiensi, tidak ada pemangkasan terkait beasiswa dan UKT. Dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Apa? Terkait dengan bantuan sosial, terkait dengan pelayanan publik, itu tidak ada pemangkasan sama sekali. Jadi teman-teman mahasiswa yang kuliah di luar negeri, yang sudah ongoing beasiswa di dalam negeri gitu, jalan seperti biasa, membangun optimisme, tidak usah khawatir, kita bangun optimisme dan beasiswa itu sudah dijelaskan oleh Ibu Menkyu. Terkait dengan UKT juga tidak ada akan kenaikan. Kami sayang kepada mahasiswa, kami sayang juga kepada rakyat Indonesia. Analis politik Pangis Syarwi menilai ada andil Presiden ke-7 Joko Widodo pada fenomena Indonesia gelap yang terjadi saat ini. Indonesia gelap atau redup sebenarnya kan itu. Kalau saya lihat kalau Pak Prabowo pidato lagi Indonesia gelap ndas semula lagi kan. Nah, itu yang kita khawatir kan. Jadi maksud saya ini gelapnya atau redup. Sebenarnya 100 hari ini nggak ada yang ditangkap tuh. Berarti kan nggak redup sebenarnya, nggak gelap juga. Kalau ditangkap kan repot ini. Kemudian 100 hari ini juga dibakar foto Prabowo aman-aman aja tuh. Justru yang redup itu gelap itu di era Jokowi. Itu foto dibakar nggak ketemu tuh bisa ketangkap gitu. Jadi kita apresiasi pemerintahan sekarang sebenarnya cukup demokratis. Yang kedua adalah kalau pidatonya Jokowi kemarin itu yang memancing, yang membuat Pak Prabowo jadi menarik juga tuh. Contoh pidato beliau mengatakan nggak ada tuh yang berani kritik Prabowo. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Hari ini ditantang sama mahasiswa, ya kan? Jadi Jokowi yang buat biang keroknya di situ, saya bilang. Karena apa ngomong nggak ada yang berani kritik, nggak ada yang berani presiden kuat. Akhirnya sekarang ditantang sama mahasiswa. Apa yang nggak berani dikritik hari ini? Dibilang gelap Indonesia kan? Nah. Jadi pemadam kebakaran tak Pak Prabowo. Efisiensi hari ini kan pemadam kebakaran Pak Prabowo juga karena 10 tahun poya-poya. Ya kan? Gimana enggak bansos 500 triliun salah sasaran digunakan sebagai alat politik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Aksi bakar keranda bertuliskan Indonesia gelap dan ban bekas warnai aksi yang digelar di depan gedung DPRD Jawa Timur Senin siang. Massa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya dan sekitarnya menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Sempat terjadi kericuhan saat pihak kepolisian hendak memadamkan api yang dinyalakan oleh mahasiswa. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan kepolisian juga tak terhindarkan lantaran massa mahasiswa tak dapat bertemu dengan Ketua DPRD Jawa Timur. Sebenarnya kita ada 10 poin tuntutan yang secara garis besar memang triggernya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya. Karena kami merasa 2 poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi. Itulah yang men-trigger teman-teman mahasiswa Jawa Timur. Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman.
sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar, akan semakin sulit. Anggota Himpunan Mahasiswa Indonesia Cabang Makassar Timur yang menggelar seruan aksi Indonesia Darurat dimulai pukul 3 sore waktu setempat dengan membakar ban dan memblokade pertigaan Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Leimena Makassar. Mahasiswa menuntut 10 tuntutan aksi, termasuk menolak efisiensi anggaran hingga menuntut mengadili Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Kenapa kita menuntut efisiensi anggaran? Karena ini menurut kajian daripada HMI Cabang Makassar Timur, ini merupakan efek daripada kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh rezim Jokowi. Maka dari itu, HMI Cabang Makassar Timur menuntut untuk Jokowi diadili. Tim Liputan CNN Indonesia. Pertama, mendesak pemerintah untuk mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Pasalnya, kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga terkait penghematan dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 itu dianggap tidak mendukung kepentingan rakyat. Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang demi menjaga independensi akademik. Ketiga, mahasiswa menuntut agar pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa pemotongan atau hambatan akibat birokrasi. Selain itu, ada juga tuntutan untuk mendesak evaluasi terhadap program makan bergizi gratis atau MBG dan mengeluarkan program tersebut dari anggaran pendidikan. Dan di tuntutan kelima, mahasiswa meminta agar pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa dasar riset ilmiah dan yang tidak berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Tajuk aksi demo yang memakai tagar Indonesia Gelap menjadi trending topik di media sosial sejak awal Februari ini. Tagar Indonesia Gelap ini berawal dari slogan yang digunakan warganet saat menyoroti kebijakan pemerintah. Istilah ini pun semakin meluas seiring diadakan aksi demo para mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia yang digelar di masing-masing kantor pemerintahan. Aksi serentak para mahasiswa dari berbagai daerah ini menurut BEM SI sebagai pengingat agar pemerintah saat merumuskan kebijakan selalu berpihak pada rakyat. Dan bahwasanya mahasiswa dan masyarakat akan terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya, di sini disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir, kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa kan, masalah KIP, kemudian PI, ya beasiswa itu tetap semua jalan, PDP tetap semua jalan. Jadi menyampaikan pendapat nggak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga. Sejumlah media asing ikut menyoroti demo Indonesia Gelap yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia dan Masyarakat Sipil yang berlangsung sejak Senin 17 Februari 2025. Demo Indonesia Gelap ini dilakukan untuk memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai menimbulkan masalah bagi rakyat. Berikut beberapa media asing yang ikut menyoroti demo Indonesia Gelap. Yang pertama ada The Straits Times yang ikut menyoroti soal demo Indonesia Gelap. The Straits Times menulis artikel demo Indonesia dengan judul "Protes Indonesia Gelap meletus di seluruh negeri dengan mahasiswa turun ke jalan." Mana gak ada Indonesia Gelap, kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Berarti ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana gak ada Indonesia Gelap.
kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Berarti ada yang membelokkan ya Pak? Ada yang membelokkan. Kita sebagai bangsa harus optimis, gitu, ya. Harus optimis. Kita ini dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu. Ya, jadi berilah kesempatan juga. Ya, pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah. Tapi Anda perhatikan bahwa kita terus menerus mencari cara, mencari solusi kan begitu. Bahwa itu belum bisa menyenangkan seluruh pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa. Menduga ada yang membelokkan ya Pak? Parlosan jadi ketuanya Pak? Itu Anda yang ngomong, bukan saya. Pak, kalau revisi UU TNI yang ditunjuk perwakilan dari pemerintah siapa aja sih Pak? Tadi kan dari Surpres itu. Mestinya adalah Menteri Pertahanan pasti. Ya, kemudian Menteri Hukum pasti kan gitu. Nah, seperti biasa Pak Mensesnek juga diminta ikut ngawal. Hidup mahasiswa! Hidup Indonesia! Momen Rocky Gerung orasi bakar semangat mahasiswa jelang demo Indonesia Gelap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung membakar semangat para mahasiswa menjelang demonstrasi viral di lini masa. Rocky Gerung rupanya sempat berorasi singkat di depan mahasiswa di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin 17 Februari 2025. Orasi singkat Rocky Gerung bak jadi pelecut semangat untuk seluruh mahasiswa yang menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap. Seperti diketahui, sejumlah mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia menggelar aksi demo selama 2 hari yakni pada 17 dan 18 Februari 2025. Hidup mahasiswa! Hidup Indonesia! Momen Rocky Gerung orasi bakar semangat mahasiswa jelang demo Indonesia Gelap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung membakar semangat para mahasiswa menjelang demonstrasi viral di lini masa. Rocky Gerung rupanya sempat berorasi singkat di depan mahasiswa di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin 17 Februari 2025. Orasi singkat Rocky Gerung bak jadi pelecut semangat untuk seluruh mahasiswa yang menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia